Halo semua, perkenalkan nama saya Alfi Lutfiani. Saya dari mahasiswa Pendidikan Administrasi Perkantoran Universitas Negeri Jakarta. Kalian tahu tidak apa yang akan saya bahas hari ini? Yap, betul sekali. Saya akan membahas mengenai pendidikan inklusif. Sebelum masuk ke materi pembahasan, mari kita simak rangkuman-rangkuman dari materi pembahasan yang akan saya berikan sebagai berikut. Untuk materi pembahasan yang pertama adalah pengertian pendidikan inklusif, yang kedua adalah tujuan pendidikan inklusif, yang ketiga adalah karakteristik pendidikan inklusif. Pembahasan keempat, klasifikasi anak berkebutuhan khusus. Kelima, perbedaan pendidikan inklusif dan integrasi. Keenam adalah kurikulum dalam pendidikan inklusif. Pembahasan ketujuh, manfaat pendidikan inklusif. Kedelapan, tahapan penyelenggaraan pendidikan inklusif. Kesembilan, alasan perlunya pendidikan inklusif. Dan yang kesepuluh, landasan pendidikan inklusif. Apa yang kalian ketahui tentang pendidikan inklusif? Yap, pengertian pendidikan inklusif adalah penggabungan layanan pendidikan reguler dengan pendidikan khusus dalam satu sistem yang dipersatukan. Lalu, apa sih tujuan pendidikan inklusif itu? Tujuan pendidikan inklusif itu ada tujuan pendidikan inklusif bagi anak. Pertama, berkembangnya kepercayaan pada diri anak, merasa bangga pada diri sendiri atas prestasinya. Kedua, anak dapat belajar mandiri dengan mencoba memahami dan menerapkan pelajaran yang diperolehnya. Tiga, anak mampu berinteraksi secara aktif bersama teman-temannya, guru sekolah, dan masyarakat. 4. Anak dapat belajar untuk menerima adanya perbedaan. Tujuan pendidikan inklusif bagi orang tua. 1. Para orang tua dapat belajar lebih banyak tentang bagaimana cara mendidik dan membimbing anaknya lebih baik di rumah. 2. Mereka secara pribadi terlibat. 3. Orang tua akan merasa dihargai. Yang keempat, orang tua mengetahui bahwa anaknya dan semua anak yang di sekolah menerima pendidikan yang berkualitas. Tujuan pendidikan inklusif bagi guru. 1. Guru akan memperoleh kesempatan belajar dari cara mengajar dengan setting inklusi, terampil dalam melakukan pembelajaran kepada peserta didik, mampu mengatasi berbagai tantangan dalam memberikan layanan kepada semua anak, bersikap positif terhadap orang tua, masyarakat, dan anak dalam situasi beragam, mempunyai peluang untuk menggali dan mengembangkan serta mengaplikasikan berbagai gagasan baru. Di sini ada tujuan pendidikan inklusi bagi masyarakat. Pertama, masyarakat akan merasakan suatu kebanggaan karena lebih banyak anak mengikuti pendidikan di sekolah. Lalu semua anak yang ada di masyarakat akan terangkat dan menjadi sumber daya yang potensial. Yang akan lebih penting adalah bahwa masyarakat akan lebih terlibat di sekolah dalam rangka menciptakan hubungan yang lebih baik. Lalu ada karakteristik pendidikan inklusif. Yang pertama ada hubungan. Hubungan di sini adalah ramah dan hangat. Contohnya adalah anak tunarungu. Guru selalu berada di dekatnya dengan wajah terarah pada anak dan tersenyum. Yang kedua adalah kemampuan. Guru peserta didik dengan latar belakang dan kemampuan yang berbeda serta orang tua sebagai pendampingnya. Tiga, materi belajar. Berbagai bahan yang bervariasi untuk semua mata pelajaran.
Yang keempat adalah sumber. Guru menyusun rencana harian dengan melibatkan anak. Yang kelima adalah evaluasi, penilaian observasi, portofolio yakni karya anak. Klasifikasi anak berkebutuhan khusus. Pengelompokan anak berkebutuhan khusus dan jenis pelayanannya itu sesuai dengan program Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa Tahun dan Pembinaan Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional. Pengelompokan anak berkebutuhan khusus yang pertama tunanetra, tunarungu, tunagrahita ringan, sedang, dan berat. Tujuh, kesulitan belajar, 8 lambat belajar, 9 autis, 10 korban penyalahgunaan narkoba, 11 indigo. Layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. ABK bersekolah di sekolah segresi dan sekolah inklusi. Perbedaan pendidikan inklusif dan pendidikan integrasi. Pendidikan integrasi, anak luar biasa dianggap sebagai tamu di kelas reguler. Anak luar biasa dapat diterima bergabung apabila dianggap mampu. Anak luar biasa lebih sering belajar di kelas khusus dan terpisah, seringkali mengabaikan aksesibilitas dan kadang-kadang asesmen tidak dilakukan. Pendidikan inklusif. Pertama, anak berkebutuhan khusus secara alami merupakan anggota dari kelas tersebut. Tanpa persyaratan, anak belajar bersama dengan materi pembelajaran yang disesuaikan, aksesibilitas menjadi bagian yang penting, dan asesmen dilakukan secara berkesinambungan. Kurikulum dalam pendidikan inklusif. Kurikulum yang digunakan kelas inklusif adalah kurikulum anak normal atau reguler yang disesuaikan atau dimodifikasi sesuai dengan kemampuan awal dan karakteristik siswa. Modifikasi dapat dilakukan dengan cara modifikasi alokasi waktu, isi atau materi, proses belajar mengajar, lingkungan belajar, pengelolaan kelas. Dalam modifikasi dan pengadaptasian, kurikulum sebaiknya berdasarkan pada kebutuhan siswa, pengetahuan tentang perlunya interaksi dan komunikasi untuk proses belajar, pengetahuan tentang teori belajar, pengetahuan tentang apa yang harus dipertimbangkan ketika membuat penyesuaian. Pengetahuan tentang bagaimana kondisi khusus dan kecacatan dapat mempengaruhi belajar, pengetahuan tentang pentingnya melakukan penyesuaian lingkungan, pengetahuan tentang yang diperoleh dari hasil penelitian. Model-model pendidikan inklusif. Perkembangan pendidikan inklusif itu mempunyai pengertian yang beragam. Salah satunya Staub dan Peck, lalu Sapon dan Sevin. Lalu selanjutnya ada manfaat pendidikan inklusif. Membangun kesadaran dan konsensus pentingnya pendidikan inklusif sekaligus menghilangkan sikap dan nilai yang diskriminasi. Yang kedua, melibatkan dan memberdayakan masyarakat untuk melakukan analisis situasi pendidikan lokal, mengumpulkan informasi semua anak pada setiap distrik dan mengidentifikasi alasan. Mengidentifikasi hambatan berkaitan dengan kelainan fisik, sosial, dan masalah lainnya terhadap akses dan pembelajaran.
Manfaat selanjutnya melibatkan masyarakat dalam melakukan perencanaan dan monitoring mutu pendidikan bagi semua anak. Tahapan penyelenggaraan pendidikan inklusif. Tahap-tahap yang harus dilakukan. Yang pertama, sebelum menerapkan inklusif, sebaiknya sekolah sudah menerapkan terlebih dahulu prinsip-prinsip MBS dengan 3 pilar: manajemen sekolah yang transparan, akuntabel, demokratif, pakem, dan optimalisasi peran serta masyarakat. Sekolah, guru, komite, dan orang tua mendapatkan pemahaman bagaimana, mengapa konsep inklusif perlu diterapkan. Kepala sekolah dan guru harus mendapatkan pelatihan bagaimana menjalankan sekolah inklusi. GPK atau guru pembimbing khusus itu mendapatkan pelatihan teknis memfasilitasi anak berkebutuhan khusus. Asesmen di sekolah dilakukan untuk mengetahui anak berkebutuhan khusus. Sekolah melakukan motivasi dan penjaringan di masyarakat agar anak berkebutuhan khusus yang belum masuk sekolah mendapatkan pendidikan secara seimbang dengan memasukkannya ke sekolah inklusi. Pengadaan aksesibilitas atau sarana dan prasarana bagi anak berkebutuhan khusus sesuai kemampuan sekolah, menyelenggarakan pembelajaran inklusi, mengadakan bimbingan khusus atas kesepahaman dan kesepakatan dengan orang tua anak berkebutuhan khusus. Alasan perlunya pendidikan inklusif. Perkembangan pendidikan inklusif itu mempunyai pengertian yang beragam, diantaranya sebagai berikut. Staub dan Peck. Pendidikan inklusif adalah penempatan anak berkebutuhan khusus tingkat ringan, sedang, dan berat secara penuh di kelas reguler. Hal ini menunjukkan bahwa kelas reguler merupakan tempat belajar yang relevan bagi anak berkebutuhan khusus, apapun jenis kelainannya dan bagaimanapun gradasinya. Sapon-Sevin, pendidikan inklusif sebagai sistem layanan pendidikan yang mempersyaratkan agar semua anak berkebutuhan khusus dilayani di sekolah-sekolah terdekat, di kelas reguler bersama teman-teman seusianya. Konsekuensi antara lain ditekankan adanya restrukturisasi sekolah. Artinya, kaya dalam sumber belajar dan mendapatkan dukungan dari semua pihak, yaitu para siswa, guru, orang tua, dan masyarakat sekitar. Landasan pendidikan inklusif menurut Profesor Dr. Mulyono Abdurrahman. Landasan pendidikan inklusif itu terbagi menjadi 4: filosofis, religi, keilmuan, dan politik. Yang pertama adalah filosofis. Di filosofis ada Bhinneka Tunggal Ika, pengakuan kebinekaan antar manusia yang mengemban misi tunggal sebagai khilafah Tuhan di muka bumi untuk membangun kehidupan bersama yang lebih baik dalam rangka meningkatkan kualitas pengabdian manusia kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua adalah religi. Religi dibagi menjadi 2, yaitu manusia sebagai khilafah di bumi dan manusia diciptakan sebagai makhluk yang individual difference agar dapat saling berhubungan dalam rangka saling membutuhkan. Yang ketiga adalah keilmuan. Di keilmuan ini terbagi menjadi 6: psikologi, sosiologi, antropologi, biologi, neuroscience, dan ekonomi. Yang terakhir adalah politik. Politik ini dibagi menjadi yuridis, Declaration of Human Rights, Convention of Human Rights, The Child, Lifelong Education, Education for All, Kesepakatan UNESCO, Dakar Statement,
UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional. Dan sekian pembahasan mengenai pendidikan inklusif. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.